Nikita Mirzani tampaknya tak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah mendengar kabar bahwa salah seorang seterunya, Isa Zega, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kabar tersebut pertama kali mencuat melalui unggahan video TikTok dari sahabat Nikita, Yolo Ine, yang kemudian ramai dibahas di berbagai media sosial. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Nikita yang dikenal dengan sikapnya yang blak-blakan memberikan tanggapan terkait perkembangan kasus tersebut. Ibu tiga anak itu dengan nada sinis menyinggung Isa Zega, yang ia sebut seharusnya bersiap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tidak hanya berhenti di situ, Nikita juga menegaskan bahwa ia tidak yakin orang-orang di sekitar Isa Zega akan mampu membantu membebaskannya dari jeratan hukum. Menurutnya, bukti-bukti dalam kasus ini sudah cukup kuat, sehingga kecil kemungkinan ada celah untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Gimana, War? Jantung aman? Minta bantuan sama siapa, War? Tetap tersangka kan, War? Minta bantuan sama Fitri anak durhaka. Nggak ngaruh kan, War? Tersangka kan? Jangan lupa nanti datang panggilan sebagai tersangka ya, War. Isa Zega kan udah gue bilang, kalau berantem tuh yang pinter, yang smart. Kan lu pernah gue penjarain 4 bulan. Ya, walaupun lu keluar dari penjara, tetap lu pernah mendekam di penjara 4 bulan. War, Isa Zega Sahrul, be smart kalau berantem sama gue. Jangan selalu gue kirim umpan dimakan. Kena kan tersangka. Mengenak, belum lagi nanti penistaan agama. Mau minta bantuan siapa? Endar-endar itu nggak ngaruh. Fitri anak durhaka, dia aja nggak bisa ngeluarin gue dalam penjara. Gue ngeluarin diri gue sendiri. Kan gue lagi di nikahan anak tiri gue ya. Terus gue dikabarin si Sahrul ditetapkan jadi tersangka untuk kasus pencemaran nama baik di Polda Jatim. Keluar dulu dong gue. Ke mobil dulu dong. Sebentar, Sahrul, ini kali kedua Anda untuk duduk di kursi pesakitan. Apa pendapat Anda? Apa yang Anda rasakan? Bagaimana rasanya untuk masuk penjara yang kedua kalinya? Kalau laki-laki umroh selayaknya ada di saf laki-laki, bukan di tempat perempuan. Apalagi ini bukan pertama kali Waria Isa Zega umroh, ini sudah kali kedua. Tapi negara Indonesia diam saja. Kasihan dong nanti di Mekah itu perempuan-perempuan yang pada mau ibadah jadi pada batal gara-gara nyempil yang namanya Isa Waria Zega. Ya, kodratnya orang umroh laki-laki itu pakai baju ihram laki-laki, bukan pakai cadar, bukan pakai kerudung kayak lu, Waria. Pak, Waria itu harus segera ditangkap, Pak. Meresahkan. Dia juga ada tuh dilaporin di Surabaya kasusnya Sandi Purnamasari, Pak. Fitnah, penjara, Pak. Bikin malu. Si Waria Isa Zega ini, Pak, bukan lagi penista agama, Pak, tapi dia sudah mengolok-olok agama Islam. Dia dengan riang gembiranya ini berangkat umroh kali kedua dengan memakai cadar dan syar'i. Dan saat ada di Masjidil Haram, dia tidak memakai baju ihram layaknya seorang laki-laki. Tapi dia pakai cadar. Kasihan, Pak, orang-orang yang mau beribadah di sana kena tuh laki-laki Waria Isa Zega. Tenang aja, Pak, Waria Isa Zega nggak punya keluarga. Bapaknya ada di Jambi tapi dukun, Pak. Terus Isa Zega ini juga selalu fitnah, Pak. Dibilang katanya anak saya dibiayai negara. Padahal tiap minggu selalunya saya transfer uang untuk kebutuhan anak saya di rumah aman. Nggak ngerti lagi si Waria ini dapat informasi dari mana. Paling dari si Fitri. Fitri juga sekalian tangkep, Pak. Banyak banget nipunya, tapi belum dilaporin polisi tuh. Karena yang ditipu uang sama dia itu pada ketakutan, Pak. Karena dia suka framing foto sama ibu-ibu jenderal. Tangkep, Pak. Sebagai teman yang cukup lama mengenal Isa Zega, Lina Mukherjee akhirnya ikut angkat bicara mengenai kasus hukum yang kini menjerat sahabatnya itu. Lina yang telah mengenal Isa Zega selama lebih dari 3 tahun mengaku terkejut saat mendengar kabar bahwa Isa telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.
Dalam hal ini, Lina menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membela tindakan Isa, tetapi lebih pada mendukungnya sebagai seorang teman. Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan adil tanpa ada prasangka atau tekanan dari pihak manapun. Lama di dunia entertainment tuh kita kenal semua ya. Kita tidak bisa bilang teman, tapi kalau Mami Zega memang sahabatan ya. Tapi semua tuh pasti kita ada connected satu sama lain, kenal semua lah pasti. Kalau sama Zega udah 3 tahun sih, lebih kali. Ya aku sempet nanya sih itu gimana kasusmu. Aku nggak mau sampai terjadi kayak aku kan penistaan agama. Karena dia rumahnya kan baru juga, mobil apa, nanti kalau sampai ada kasus itu bahaya ya. Tapi dia bilang sama aku sih secara hukum dia menang sih gitu. Maksudnya gak ada masalah. Aku nggak tahu sih. Ada yang bilang naik dan pernyataan Mami Zega sendiri oke ya, udah beres kayak gitu. Jadi ya aku lebih kayak berdoa aja saat ini karena nggak ngerti, karena yang satu bilang nih jalan, kalau Mami Zega bilang secara hukum dia menang gitu ya. Jadi aku cuman supporting apa yang dibutuhkan nanti, dan aku sih ya doa aku ya aku panjatkan tulus dari hati dia nggak sampai kena kasus kayak aku, karena kalau sudah jadi attention publish itu agak sedikit bahaya. Kadang yang nggak salah jadi salah, yang salah jadi gimana. Jadi kalau udah namanya attention publish itu 50-50. Kemarin sempat sih dia waktu di Surabaya ada kasus lain ya beda. Itu aku mau temenin dia dan tahapnya untuk kayaknya masih manggil ahli bahasa dan lain-lain ya. Tapi kalau yang kasus penistaan agama ini dia sama sekali nggak buka suara sih. Cuman dia cerita dia udah dipanggil polisi udah kayak gitu. Tapi dia cerita ke aku ya secara hukum dia menang kayak gitu sih. Nggak lebih dari itu lagi aku tanya. Kalaupun ini benar dia tuh Sahrul, ya itu kan privacy ya, dan itu kan udah pilihan dia ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak kamu tuh ngapain sih gitu. Itu menurut aku sudah personal life yang kita harus belajar dari di luar negeri lah. Orang tuh nggak bisa terlalu mengikuti kayak gitu ya. Itu menurut jawaban aku sih. Cuman kan namanya di Indonesia plus 62, nggak mungkin nggak dikulik gitu ya. Tapi kalau aku tuh orangnya ya udahlah itu privacy dia, karena aku sendiri nggak mau ya kalau terlalu dikulak-kulik kayak gitu. Kayak kasusku kemarin aja dikulik-kulik siapa pacarku ini, itu tuh nggak enak loh, apalagi sampai jenis kelamin sih. Jadi aku cuman bilang ke Isa Sega sebagai seorang sahabat, hati-hati loh, karena kita kadang nggak tahu lawan ya. Ketika kita menemukan lawan, aku juga sama Kak Nikmir kan kenal ya, walaupun kita bukan teman gitu. Aku juga respect dia sebagai seorang wanita yang hebat lah menurut aku ya. Zega juga sahabat sama aku, jadi aku tuh ya gimana ya, di lingkup dua orang yang aku respect lah kayak gitu kan. Kak Sela Sokia ya aku pernah kenal gitu-gitu aja sih. Jadi ya semoga sih cepat beres, bisa berhenti untuk berseteru, itu aja sih kalau dari aku, walaupun kayaknya tidak mungkin itu. Aku cuman nggak mau Mami Zega itu di apa ya, kadang orang itu nekat loh zaman sekarang tuh, jadi kayak takut dia diapa-apain tuh ada dalam hati sih.